Halo, saya Syaukia Hafilata Jihan, nomor urut 29, kelas 12 MIPA 8, akan menjelaskan tentang bab bioteknologi bagian budidaya tanaman transgenik. Tujuan: tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain. Pada umumnya, yang memiliki tujuan untuk memperoleh sifat baru yang unggul dan yang diinginkan, yakni tahan atau resisten terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus. Lalu dapat meningkatkan nilai gizi tanaman dan juga dapat meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim, seperti lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Komponen utama. Terdapat 4 komponen utama pada tanaman transgenik. Yang pertama ada gen target, yang kedua ada faktor pembawa gen, terdapat plasmid bakteri Agrobacterium tumefaciens atau plasmid T. Yang ketiga ada enzim restriksi untuk memotong dan enzim ligase untuk menyambungkan. Dan yang terakhir ada sel wadah, bakteri Agrobacterium tumefaciens. Tahapan-tahapan proses transgenik. T plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri Agrobacterium, kemudian dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Lalu kita isolasi DNA pengkode protein yang kita inginkan dari organisme tertentu. Selanjutnya, sisipkan gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan rekatkan dengan enzim ligase. Kemudian masukkan kembali plasmid yang sudah disisipi gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Kemudian, sel tanaman akan membelah. Tiap-tiap sel anak akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru, yang sesuai dengan gen yang kita sisipkan. Contoh produk tanaman transgenik ada golden rice, jagung transgenik atau jagung BT, dan kapas transgenik atau kapas BT. Manfaat dari budidaya tanaman transgenik yakni terjadi pengurangan aplikasi insektisida, pengurangan kasus keracunan insektisida, dan keuntungan ekonomi bagi petani. Dan untuk kelebihannya, yakni dapat meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kelemahan dalam melakukan budidaya tanaman transgenik ini, yakni pertama, dapat merubah struktur dan tekstur tanah. Yang kedua, adanya gen baru pada tanaman transgenik ini dapat memicu alergi atau toksisitas pada manusia yang bisa saja belum diketahui efek panjangnya. Yang ketiga, penggunaan herbisida dan pestisida pada tanaman transgenik ini dapat memicu munculnya gulma dan hama yang resisten. Hal ini dapat memperumit masalah hama dan penyakit tanaman di masa depan. Solusi. Nah, untuk solusi yang pertama, yakni kita dapat memisahkan lahan tanaman transgenik dan tanaman asli. Solusi yang kedua, yakni melakukan pengujian yang ketat dan komprehensif untuk memastikan keamanan tanaman transgenik sebelum dipasarkan. Pemantauan dan penelitian jangka panjang terhadap efek konsumsi tanaman transgenik juga perlu dilakukan. Dan solusi yang ketiga, yakni menerapkan strategi pengendalian hama dan penyakit terpadu atau IPM yang menggabungkan berbagai metode, termasuk penggunaan varietas tahan hama, rotasi tanaman, dan biokontrol. Cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa.